Salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, saya Yusuf Hidayat, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMA Negeri 1 Batu Retno. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau menyampaikan aksi nyata modul 1.1 terkait dengan praktik baik penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, murid-murid itu seperti biji tumbuhan yang ditanam oleh Pak Tani. Bila biji tersebut ditanam di lahan yang subur, mendapatkan cukup sinar matahari, pengairan, pemupukan yang sesuai, dan dirawat atau dibersihkan dari tanaman pengganggu, walaupun bibitnya biasa saja, maka akan tumbuh subur dan menghasilkan tanaman atau buah yang baik. Begitu sebaliknya, jika yang ditanam adalah bibit yang berkualitas, ditanam di lahan yang gersang, tidak mendapatkan sinar matahari yang cukup, kurang pengairan, pemupukan juga kurang, maka hasilnya tidak bisa optimal. Tugas guru atau pendidik yaitu menjaga sekaligus merawat tumbuh kembang anak sesuai dengan kodratnya. Perubahan yang harus dilakukan yaitu pembelajaran harus berpusat pada murid, sehingga guru harus menghamba pada murid. Kemudian pengembangan keterampilan abad 21 yang mencakup communication, collaboration, critical thinking, dan creativity. Yang selanjutnya, guru harus memahami karakter murid, di mana setiap murid itu memiliki kodratnya masing-masing. Kemudian guru juga harus menuntun budi pekerti melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan. Saya sangat senang dan bangga dapat memberikan pelayanan bimbingan konseling yang berpusat pada murid. Melihat para murid dapat menikmati proses bimbingan sehingga mereka dapat mengeluarkan apa yang menjadi kekhawatiran selama ini, sehingga dapat menemukan sebuah strategi untuk mengatasi kekhawatiran itu. Saat ini ingin terus belajar berbagai model dalam menuntun murid dalam layanan bimbingan konseling, sehingga para murid mampu mengentaskan secara mandiri setiap problematika yang dihadapi dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki sesuai kodratnya. Praktik baik yang saya lakukan yaitu melalui bimbingan klasikal bidang layanan pribadi terkait dengan strategi mengatasi kecemasan atau kekhawatiran. Yang pertama, kegiatannya adalah menyapa, kemudian membangun perasaan aman, nyaman dengan ice breaking. Kemudian yang kedua, membagikan sebuah kertas kosong. Yang ketiga, murid menggambar ekspresi dirinya masing-masing. Yang keempat, murid menuliskan kekhawatiran yang sedang dialami. Yang kelima, murid menuliskan strategi untuk mengatasi kekhawatiran itu. Kemudian yang kegiatan yang keenam yaitu murid mempresentasikan di depan kelas secara acak. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir yaitu dengan penguatan sekaligus refleksi. Pada dokumentasi tersebut digambarkan bahwa para siswa sedang menggambarkan ekspresi, menuliskan kekhawatiran, dan strategi dalam mengatasinya. Dari gambar atau goresan yang dihasilkan oleh murid, itu mengandung sebuah filosofi bahwa kupu-kupu itu memiliki 4 fase kehidupan, yaitu telur, larva, pupa, dan baru kupu-kupu. Dari fase metamorfosis ini kita belajar bahwa hidup itu berubah-ubah. Banyaknya fase metamorfosis kupu-kupu melambangkan hidup manusia yang memiliki fase tersendiri. Kupu-kupu yang awalnya hanya larva dan tidak berwujud cantik bisa berubah menjadi hewan yang menjadi simbol keindahan.
bisa dikatakan bahwa jika kehidupan sekarang belum menjadi kehidupan yang kita inginkan, kita tidak boleh menyerah karena kita akan indah pada waktunya. Setelah kita menjadi apa yang kita inginkan, kita akan terus berkembang melalui bakat dan mindset kita, sehingga kita dapat jadi kebanggaan untuk orang-orang sekitar dan mengharumkan nama baik keluarga seperti bunga yang harum. Demikian gambar dan filosofi yang telah digoreskan atau dilukiskan oleh seorang murid yang bernama Titi. Untuk goresan kedua, yaitu melambangkan filosofi gambar saya adalah cara saya yang menghadapi sebuah masalah seorang diri dan berbagai pelarian saya untuk menghadapi masalah tersebut. Itu adalah hasil goresan dari murid yang bernama Franklin. Perkenalkan, saya Franklin Desya Albani dari Sekolah. Kesan saya terhadap mimpi saya sendiri dari Pak Yusuf adalah ketika disuruh membuat pohon harapan dan selalu menambah harapan 6 tahun ke depan, itu saya sangat antusias dan menambah motivasi saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa berusaha lebih baik untuk mencapai cita-cita saya. Tanggapan dan kesan saya dalam bimbingan konseling dan klasikal yang dibimbing oleh Pak Yusuf, saya dapat membuka wawasan dan dapat menemukan berbagai solusi untuk menghadapi masalah yang saya hadapi. Demikian testimoni yang dapat kami sampaikan mengenai bimbingan konseling dari Pak Yusuf. Terima kasih. Demikianlah praktik baik yang saya terapkan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya Yusuf Hidayat, calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Baturno, Kabupaten Wonogiri. Salam sehat dan tetap bahagia. Terima kasih.